Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kisah Pangeran Benowo tinggalkan tahta Kesultanan Pajang. Ditulis oleh Enggran Eko Budianto, Detik News, Selasa 21 September 2021. Pangeran Benowo yang makamnya diyakini berada di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Jombang, dikenal sebagai sosok yang tidak haus kekuasaan. Ia memilih menyebarkan ajaran Islam daripada meneruskan tahta ayahnya sebagai Sultan Pajang di Jawa Tengah. Pangeran Benowo merupakan pewaris tahta Kesultanan Pajang yang kini menjadi wilayah Solo dan Sukoharjo, Jateng. Ayahnya, Sultan Adiwijaya atau Joko Tingkir, pendiri Kesultanan Pajang yang berkuasa tahun 1568 sampai 1583 Masehi. Sedangkan ibunya, Ratu Mas Cempaka, adalah putri Sultan Trenggono, Raja Demak periode 1521 sampai 1546 Masehi. Ia dikenal sebagai sosok yang tidak gila dengan jabatan maupun kekuasaan. Tokoh bergelar Prabu Wijaya itu hanya 1 tahun menjadi Sultan Pajang, yaitu pada tahun 1586 sampai 1587 Masehi. Pangeran Benowo meneruskan kepemimpinan saudara iparnya, Aryo Pangiri, yang berkuasa tahun 1583 sampai 1586 Masehi. Selanjutnya, Pangeran Benowo merelakan Kesultanan Pajang menjadi kadipaten bagian dari Kesultanan Mataram Islam. Kala itu Mataram dipimpin Panembahan Senopati Sutawijaya yang berkuasa tahun 1586 sampai 1601 Masehi. Sutawijaya tak lain adalah kakak angkat Pangeran Benowo. Pangeran Benowo merelakan warisan ayahnya kepada Senopati Mataram yang dianggap kakaknya. Ia meninggalkan Pajang untuk membaktikan diri ke agama. Senopati lalu menyerahkan Pajang ke Gagak Bening. 3 tahun kemudian Gagak Bening wafat. Pajang diserahkan kepada putra Pangeran Benowo, Pangeran Benowo II. Kata pemerhati sejarah Jombang, Dian Soekarno, kepada wartawan Selasa 21 September 2021. Keluar dari lingkaran kekuasaan, lanjut Dian. Pangeran Benowo menyebarkan ajaran Islam ke wilayah Jawa Timur untuk mendekati leluhurnya. Karena menurut dia, Pangeran Benowo merupakan keturunan dari Brawijaya V atau Girindrawardhana Dyah Ranawijaya, Raja Majapahit tahun 1474 sampai 1498 Masehi. Pangeran Benowo ahli tasawuf, tidak memikirkan duniawi, pangkat jabatan. Di internal kerajaan terjadi perebutan kekuasaan, intrik-intrik, sehingga Pangeran Benowo pindah ke daerah Kedu. Di sana tak lama ada wangsit. Kemudian beliau meneruskan perjalanan ke timur untuk mendekati leluhurnya. Perjalanan Pangeran Benowo sampai di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Jombang. Di kampung ini, sang pangeran mengajarkan Islam ke masyarakat setempat. Hingga kini mayoritas penduduknya adalah Muslim. Dian meyakini Pangeran Benowo wafat dan dimakamkan di kampung ini. Dalam perjalanannya, Pangeran Benowo membentuk desa-desa mulai perbatasan Kandangan, Kediri sampai Wonosalam. Yang terakhir beliau tinggal di Wonomerto. Karena di makam Wonomerto ditemukan 3 artefak, kitab tulisan tangan, pedang, dan bedug. Ini menguatkan makamnya ada di Wonosalam, terangnya. Sejarawan Jombang Nasrullah menuturkan,
Pangeran Benowo hanya 1 tahun menjadi Adipati Pajang. Kala itu Pajang menjadi kadipaten di wilayah Kesultanan Mataram yang dipimpin Sultan Sutawijaya. Pangeran Benowo memang tidak suka berpolitik. Dia diangkat Sultan Sutawijaya menjadi Adipati Pajang. Sekitar setahun kemudian ditinggalkan. Dakwah yang dilakukan Pangeran Benowo sampai ke desa Wonomerto yang pada masa itu masyarakatnya masih memeluk Hindu. Keberadaan sang pangeran di kampung ini dibuktikan dengan beberapa peninggalan yang masih ada sampai kini, yaitu berupa kitab, pedang, dan beduk kecil mirip rebana. Hanya saja Nasrullah belum bisa memastikan Pangeran Benowo wafat dan dimakamkan di desa Wonomerto. Begitu juga tahun wafatnya, persis tahta Kesultanan Pajang itu. Menurut dia, bisa saja makam yang kerap dikunjungi peziarah itu hanya petilasan. Apakah makam atau petilasan? Itu juga masih menjadi perdebatan. Peninggalannya ada beberapa, seperti kitab, pedang panjang, jidor atau beduk kecil. Kuatnya di situ karena ada tinggalan-tinggalannya. Bisa saja beliau melanjutkan perjalanan ke daerah lain, pungkasnya. Demikian kisah Pangeran Benowo tinggalkan tahta Kesultanan Pajang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.